1 miliar. Masa untuk jadi pemegang saham Paytrend bayar 3,5 aja berat. Mana lo ada perusahaan sahamnya cuma 3,5. Nah 3,5 ini ketika jadi duit saya bagi sama orang. Mana haramnya. Dan itu akhirnya saya memutuskan untuk stop dari Paytrend. Saya tidak mau dapat duit yang akadnya tidak jelas atau dari rekrut-rekrut. Itu sama saja saya sedang ikut money game. Saya katakan bahwa saya menduga bahwa uang Paytrend itu tidak dipergunakan untuk kepentingan Paytrend, tetapi dipergunakan untuk berinvestasi di tempat lain. Kemungkinan seperti itu. Sehingga menurut saya sebenarnya ini termasuk tindak pidana kejahatan ekonomi menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke. Seperti di cuplikan video ini, saya juga dulu pernah mempertanyakan ya, atau ibaratnya seperti ini teman-teman. Kenapa berbagai bisnis Yusuf Mansur yang itu berbasis ibaratnya kerjasama dengan umat, dalam hal ini umat sebagai investor, orang lain sebagai investor, misalkan tambang batubara, Paytrend, Hotel City, terus tabung tanah, umroh merdeka. Mengapa semua ini mengalami masalah gitu, mengalami kendala, mangkrak gitu? Kenapa? Lalu di saat yang bersamaan kemudian ada usaha Yusuf Mansur, ada bisnis Yusuf Mansur, beberapa bisnis Yusuf Mansur yang dia kelola sendiri. Salah satunya adalah warung Stick and Stick yang dia berinvestasi di sana. Itu lancar-lancar saja sampai sekarang, dan beberapa bisnis yang lain yang dia kelola sendiri itu aman-aman saja gitu. Apakah kemudian kita bisa diduga kuat bahwa dana-dana dari Paytrend misalkan, ini kita menduga ya teman-teman, dari Paytrend misalkan, kemudian dari Hotel City, uang-uang dari tambang batu bara, dari tabung tanah, apakah kemudian dialihkan ke sana? Yang menjadi pertanyaan, kalau memang itu bisa dibantah, oh enggak, bukan dari sana, kita punya dana lain kok. Dananya sumbernya dari mana? Toh selama ini Yusuf Mansur juga belum bisa menjelaskan secara detail dan real sumber dana awal dia mulai berbisnis sampai dia bisa sekaya hari ini gitu. Dari mana? Kalau memang dia membantah itu gitu, dia membantah dugaan bahwa uang-uang dari tambang batu bara, dari segala investasi umat ya, ini dialihkan ke sana untuk usaha pribadi. Kemudian kita bisa memberi pertanyaan lagi, terus uangnya dari mana? Selama ini Yusuf Mansur bisa sampai ini, Yusuf Mansur kaya banget ya, ibaratnya begini ya, dari yang nol, dari yang dia cerita dia jualan segala macam, kemudian menancap sampai dia punya duit miliaran teman-teman. Itu dari mana semua teman-teman? Tentu kalau misalkan dia pengusaha, bisa dia bercerita dong, dari nol dia membangun pelan-pelan. Tapi kan dari beberapa cuplikan video, Yusuf Mansur itu ketika ditanya sumber dana awalnya, bahkan oleh Hotman Paris dan wartawan TV One, ketika ditanya dari mana sumber dana awal Yusuf Mansur, itu jawabannya ambigu dan tidak jelas teman-teman. Baik, kita simak bersama video obrolan Jia TV dengan Zain Mustafa yang menurut saya cukup menarik teman-teman. Kita baca, ini ada artikel dari Sindo News ya, berjudul "Di Balik Money Game, Skema Ponzi dan Paytrend". Money game, skema piramida adalah sistem pemasaran yang ada biaya kepesertaan, biaya untuk jadi mitra. Lalu mitra mendapat komisi dari biaya kepesertaan mitra baru. Kemudian mitra tergantung adanya mitra baru untuk mendapat keuntungan. Lebih fokus mendapatkan mitra baru ketimbang menjual produk ke luar jaringan. Itulah yang terungkap dalam sebuah buku berjudul 1001 Dusta Paytrend Yusuf Mansur yang ditulis oleh Darso Arif Bakoma. Ya, ini adalah bukunya yang intinya bahwa Paytrend ini sudah tidak diragukan lagi seharusnya ya mengenai keharamannya ya. Dan juga ini Pak,
mengenai perkara Bapak dalam investasi JPN batubara, Pak. Ya. Ini kan ada yang dinamakan Arranger, Pak. Ya. Arranger ini saya rasa ini mirip dengan skema MLM ya, Pak ya, karena dalam merekrut anggota baru, ya, ini para Arranger ini mendapatkan komisi juga, Pak ya? Mendapatkan komisi, ya. Oke. Begini Mas, bisa saya jelaskan di dalam perkara JBN itu, yang mana saat ini sudah saya ajukan gugatan pribadi saya ya, mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur CS itu, memang di sana ada ranger, artinya ada yang mengatur ya begitu. Nah, itu setiap anggota nanti yang dapat merekrut investor baru itu akan mendapat bagian. Jadi sebenarnya sama bagian. Oh, kalau misalnya BMT itu bagiannya 3%, kan begitu. Terus kemudian ada anggota, kemudian dapat orang, kemudian masukkan kepada BMT, itu juga ada bagiannya. Gitu. Jadi ada beberapa, dari mulai kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, dan seterusnya, kan begitu. Memang di sana hampir itu dapat bagian. Jadi semua, kalau saya pelajari, hampir semua bisnis Yusuf Mansur ini yang digagas ya seperti itu. Artinya begini, kalau saya ibaratnya saya sebagai orang yang merekrut Mas Haji, Mas Haji mendaftarkan, saya dapat bagian dari Mas Haji. Dapat bagian uang pendaftaran Mas Haji. Kemudian Mas Haji bawa orang lagi, nanti saya juga dapat bagian, Mas Haji juga dapat bagian gitu. Jadi menurut saya ya ini sebenarnya MLM yang yang dikasih baju Ustadz atau Islami. Sebenarnya menurut saya sih tidak Islami sama MLM haram yang berkedok atau dibungkus dengan agama begitu. Dengan agama begitu ya. Mengenai dengan sistem MLM ini adalah sistem di mana ini kecenderungan terdapat pada hampir semua bisnis yang dimiliki oleh Yusuf Mansur ya, karena sebelum adanya PayTrend atau VSI itu Yusuf Mansur mempunyai bisnis MLM juga bernama Miracle, yaitu penjualan multi level marketing dengan menjual produk berupa minuman begitu ya, minuman minuman yang bisa untuk pengobatan begitu. Nah, kita coba putar video di mana Yusuf Mansur ini tetap bersikukuh ya dengan kehalal PayTrend, padahal banyak ulama yang mengharamkan PayTrendnya. 7, kalau 7 ini ikut titanium semua, lalu kemudian full dia kerja buat PayTrend, kan orang kerja buat PayTrend enggak full Pak, dia masih kerja, masih ngajar, masih kemudian jadi apoteker, masih jadi dokter, masih jadi, terserah lah, kita juga nggak maksa orang berhenti kok, jalanin aja Sabtu Minggu, jalanin aja malam hari. Tapi kalau dia full, dia kayak Bu Selfie, dia kayak Jasman, dia kayak Iman, kayak Ngudi, kayak siapa lagi? Asdin, kayak siapa? Martin, Naryo, Adnan. Kalau dia full, 7 anggota keluarganya full, kali 300, maka satu keluarga ini penghasilannya 2,1 miliar. Masa untuk jadi pemegang saham PayTrend bayar 3,5 aja berat. Mana lo ada perusahaan sahamnya cuma 3,5. Nah 3,5 ini ketika jadi duit saya bagi sama orang. Mana haramnya? Oke teman-teman, itu tadi adalah cara Yusuf Mansur menawarkan PayTrend, dan juga ini pembelaan Yusuf Mansur terhadap pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa PayTrend itu haram ya. Saya juga mempunyai video di mana saya jeda sebentar ya. Sangat jelas dan gamblang sekali di situ ya. Mansur bilang duit ini saya bagi ke orang gitu. Di mana haramnya gitu. Padahal di video saya sebelum ini saya sudah mencantumkan beberapa ustadz yang jelas-jelas mengatakan bahwa PayTrend itu haram dengan segala dalilnya teman-teman. Yang menurut saya itu lebih rasional teman-teman. Dan di sini Yusuf Mansur mengatakan, yang saya garis bawahi, dia bagi-bagi duit. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang Yusuf Mansur membagi-bagi duit, itu kemana gitu? Kemana duit itu dia bagi gitu? Kalau memang betul ya, tidak bohong di sini ya. Karena
karyawannya saja yang ibaratnya di situ gaji dari karyawan itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang Yusuf Mansur dan pihak Paytrend untuk membayar mereka gitu. Itu tidak diberikan, teman-teman. Tidak diberikan. Bagaimana ketika Yusuf Mansur kita mau percaya, ketika Yusuf Mansur mengatakan duit beberapa miliar itu dia bagikan gitu. Dia bagikan kepada siapa dulu gitu. Dia bagikan kepada siapa? Kepada istrinya atau kepada siapa gitu. Toh selama ini juga saya belum melihat selain keluh kesah orang-orang, saya belum melihat orang-orang yang ini nih, saya sukses sebagai Paytrend. Jangan orang-orang atas ya. Jangan orang-orang atas, kalau itu mah udah lumrah gitu. Tapi kan ini yang member titanium seperti Ibu Tugi yang pernah kita wawancarai dan yang lain-lain gitu. Kenapa mereka kemudian semua menjadi bermasalah gitu? Belum lagi member-member yang lain, belum lagi karyawan-karyawan yang lain yang hari ini di video saya beberapa waktu lalu saya juga mengupload itu. Mereka mulai juga mengajukan gugatan tentang gajinya yang belum dibayarkan. Bagaimana kita mempercaya seorang Yusuf Mansur mengatakan dia bagi-bagi duit miliaran, kalau karyawannya saja yang jelas-jelas itu wajib bagi dia untuk memberikan haknya, itu dia tidak bayarkan gitu, teman. Dia tidak berikan gaji dari karyawan itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada seorang mantan leader Paytrend yang bisa dikatakan bertobat gitu ya. Leader ini menyadari bahwa Paytrend ini adalah money game atau skema Ponzi, teman-teman. Kita langsung saja putar videonya ya. Jadi ada yang sampai borong 31 titik dan di grup saya itu banyak karena saya ketika presentasi ya, tentu kalau presentasi PSI udah biasa jual namanya UYM, yang datang banyak ya, yang datang banyak nih perusahaan UYM. Ya, siapa cepat dia dapat aja silahkan ikut. Nah, kemudian saya jadi presenternya, banyak orang bergabung dan langsung bisa gabung 31 titik untuk orang-orang berduit. Padahal 31 titik modalnya berapa? Ya kali aja 300 ke 31. Ya besar toh. Nah, tapi banyak yang ikut. Dan itu buat apa gabung sampai 31? Kan kita hanya, kalau sesuai akad, kita hanya masuk untuk mendapatkan teknologi dengan bayar 350.000. Ya, tapi ini sampai 31. Tujuannya apa? Bukan karena untuk mendapatkan produk. Tujuannya adalah untuk sistem, untuk percepatan penghasilan. Ya, jadi disinilah yang membuat saya akhirnya ragu lama-lama. Walaupun saat itu saya lagi enak-enaknya dapat bonus banyak, tapi kok hati kecil saya tidak nerima. Lah ini kan kayak money game. Akhirnya orang store duit banyak, kemudian dia rekrut, fokusnya adalah recruiting, bukan fokus ke produk. Salah satu ciri money game adalah bonus yang didapatkan itu dari recruiting, bukan dari produk. Nah, terjadi di VSI atau di Paytrend ini, saya dapat bonus besar, itu adalah bonus dari rekrut orang. Orang masuk 3 titik, orang masuk 31 titik, jualan titik, ya, jualan coupling yang nggak jelas itu kan tadi, bukan dari produk. Bonus, saya dapat bonus dari produk berupa royalti pulsa dari setiap transaksi di jaringan saya, tapi kecil, teman-teman, itu nggak bikin kaya. Nah, disinilah kenapa akhirnya saya menyimpulkan ini sudah berbau money game, karena bonus yang didapat yang paling besar adalah bonus recruiting. Orang store duit, kemudian duitnya dibagi-bagi ke atas. Itu adalah ciri-ciri money game. Ya. Sementara kalau dari produk, ya bonus hasilnya dari omset produk. Nah, ini omset produknya transaksi pulsa, transaksi listrik, bayar tagihan, asuransi, beli tiket. Nah, itu kita dapatnya kecil, teman-teman, karena jarang orang mau pakai teknologi Paytrend saat itu, nggak semuanya. Ya, pakai seadanya gitu ya. Pakai seadanya, jadi bonus royalti yang saya dapatkan itu kecil, puluhan ribu. Sementara dari bonus rekrut, bonus sponsor, bonus pasangan atau matching ketika kiri kanan seimbang, dapat bonus besar dari situ, ribetnya pun dihitung dari kiri kanan. Yang dikatakan Pak Erik ini adalah fokusnya itu adalah recruiting atau mencari orang-orang baru ya Pak ya. Jadi produk itu hanyalah kedok. Tanggapan Pak Jenny dengan adanya statement dari leader Paytrend ini Pak? Ya benar, menurut saya yang selama ini saya tangani dan saya bertanya juga kepada karyawan itu, mereka hanya bukan jual produk, ya kan? Mereka hanya dari merekrut orang itu, anggota itu, semakin banyak anggotanya dia semakin dapat banyak kan begitu. Ya jadi menurut saya ya, kalau saya berpendapat itu adalah money game. Karena tidak jual produk. Beda dengan jual produk loh Mas ya. Misalnya perusahaan punya produk A, B, C, D. Terus kemudian Mas Haji beli, kemudian dijual lagi, beda. Kalau ini kan
saya merekrut Mas Haji, sebanyak mungkin saya merekrut, merekrut orang itu akan mendapat bonus yang banyak. Kemudian anggota saya merekrut lagi, saya juga dapat, terus ke bawah dapat. Artinya ini kan sebenarnya menurut saya hanyalah mengisap ya, kalau saya ini mengatakan mengisap uang anggota lah begitu. Menghisap uang anggota di bawahnya. Uang gitu. anggota Artinya di kan bawah. ada pihak-pihak yang terdolimi ya Pak, terutama pihak donen-donen bawahnya ini Pak. Pemahaman saya begitu. Jadi ada pihak-pihak yang terzolimi, apalagi misalnya ini bukan misal ya. Jadi saya juga diberitahu bahwa ada sekitar 7.500 itu umroh merdeka kan sampai sekarang tidak berangkat. Ini kan kemana uang itu kan? Ya, makanya menurut saya ya terzolimi orang-orang 7.000 hampir 7.500 itu sudah booking seat minimal kalau nggak salah 3,5 juta apa 3 juta itu sampai dengan sekarang kan mereka juga nggak berangkat umroh kan begitu. Oke. Ya. Zolim sekali menurut saya. Pada tahun 2018 PayTrend ini menembus angka 2 juta mitra Pak yang ikut PayTrend Pak. Artinya kalau misalkan nih Pak, separuh atau 50% dari 2 juta, 1 juta, misalkan 1 juta ini mengikuti PayTrend dengan lisensi 10 juta. Ini bisa dikalikan saja ya, 10 juta kali 1 juta orang Pak. Ini pastinya terkumpul dana yang besar Pak. Nah ini kok bisa bangkrut, ini sungguh di luar nalar. Ini kira-kira uangnya kemana Pak? Saya katakan bahwa saya menduga bahwa uang PayTrend itu tidak dipergunakan untuk kepentingan PayTrend, tetapi dipergunakan untuk berinvestasi di tempat lain. Kemungkinan seperti itu. Sehingga menurut saya sebenarnya ini termasuk tindak pidana kejahatan ekonomi menurut saya. Nah ini makanya saya minta juga kepada Kapolri, kepada Kejaksaan Agung, kepada PPATK. Ini kan PayTrend ini kan sebenarnya saat ini sedang menjadi permasalahan bangsa sebenarnya. Sehingga pihak-pihak yang terkait seperti yang saya sebutkan tadi, Kapolri, Kejaksaan Agung, PPATK seharusnya berani mengaudit ini Mas, atau memanggil, memeriksa, setidak-tidaknya menyelidiki dari sekian banyak orang yang bergabung di PayTrend ini uangnya kemana? Karena kan saat ini bangkrut nih. Ya dilacak juga harusnya. Ya saat ini kan bangkrut. Kemudian terkait dengan karyawan 14 yang saya tangani saja. Itu hanya 451, mereka kan tidak bisa bayar sekaligus ya. Betul apa yang dipertanyakan oleh Bang admin Jia TV dan apa yang dijelaskan oleh Pak Zainul Mustafa. Saya pun menduga seperti itu teman-teman. Saya pun menduga seperti itu. Maksudnya bagaimana bisa PayTrend sebuah aplikasi yang rekrutannya banyak sekali, yang membernya banyak sekali dengan nominal sekian. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk member Titanium itu sekitar 10 jutaan per orang sekali top up teman-teman untuk member Titanium. Ini saya langsung berbicara langsung dengan korbannya gitu, orang yang merasa dirugikan dalam hal ini teman-teman. Dia member Titanium dan dia mengatakan setelah saya memberikan uang 10 juta saya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Sampai sekarang, sampai saat ini, sampai detik ini teman-teman. Artinya kemana duit itu teman-teman? Kemana duit miliaran itu kemana gitu loh? Tiba-tiba kok PayTrend bangkrut. Alasannya apa tiba-tiba PayTrend bangkrut itu? Alasannya apa? Nggak ada penjelasannya itu. Terus kalau memang alasannya nggak ada, ini duit dari kemana? Harusnya kan masih ada duit orang itu diputer. Aneh kan? Dan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zain Mustafa, mbok ya pihak kepolisian, tokoh-tokoh agama itu turun tangan gitu loh. Terutama pihak-pihak yang bisa menyidik ini Yusuf Mansur harusnya dipanggil dan diselidiki gitu. Dan diselidiki. Ada apa di sana gitu? Ada apa? Soalnya ini bukan duit 1 juta 2 juta teman-teman. Tapi ini bisa tembus miliaran gitu. Ratusan miliar teman-teman, bisa ratusan miliar teman-teman karena ini orang banyak gitu. Ada salah seorang leader PayTrend juga mengatakan dia saja membawa 100.000 member. Luar biasa kan?
Kali aja itu berapa orang yang menyetorkan duitnya di sana, kali 100.000. Ini duit banyak teman-teman. Harusnya pihak-pihak tertentu yang mempunyai wewenang, yang memiliki wewenang dalam hal ini, harusnya turun tangan menyelesaikan masalah ini, menyelidiki. Pihak dari Smart selalu manggil dan menyelidiki gitu. Kemana larinya duit ini gitu? Ini duit orang gitu, bukan duit siapa-siapa, dan ini bukan duit sedekah yang harus diikhlaskan ya teman-teman. Kalau memang korban-korban itu menuntut haknya, ya harusnya dikembalikan, dan harusnya pihak PayTrend bertanggung jawab dalam hal ini. Tidak kemudian enak banget ngambil duit orang gitu. Kalau memang ini betul, ini tidak jauh-jauh dari perampok teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Itu pun dicicil. Saya dengar lagi atau saya dihubungi lagi beberapa karyawan yang di PHK massal kalau nggak salah itu di September itu dijanjikan paling akhir itu akan dibayar 31 Desember, juga tidak dibayar. Kemudian mundur lagi sampai dengan tanggal kalau nggak salah Januari, akhir Januari juga tidak dibayar. Ya artinya ini kan artinya uang yang masuk itu kemana kan ya, begitu. Ya, itu makanya sebuah tanda tanya besar ya. Tanda tanyanya itu banyak dan besar-besar gitu Mas Haji. Makanya saya berharaplah kepada kepolisian, yaitu terutama khususnya Kapolri, kemudian Kejaksaan Agung, Jampitsus, kemudian PPATK, tolong ini diselidiki. Kalau PPATK tolong ini diaudit atau dilihat dari aliran uang itu kemana. Dilacak keuangannya. Dilacak keuangannya. Saya pikir mesti ada yang dugaan saya. Saya menduga dengan keras sebagai praktisi hukum, lawyer, saya menduga dengan keras bahwa ada penyimpangan uang PayTrend ini. Karena sungguh di luar nalar ya. Sungguh di luar nalar dengan anggota mitra sebanyak itu ya, 2 juta member. Ya, dengan nilai uang pendaftaran misalkan ya, satu lisensi itu 10 juta yang titanium ya, itu bisa-bisanya sampai karyawan itu tidak digaji gitu ya. Kemudian berlanjut dengan terkait dengan statement dari mantan leader ini bahwa MLM PayTrend itu sama saja adalah money game atau ponzi ya. Saya baca dari buku yang ditulis oleh Pak Daso Arif Bakoma ya, halaman 65 berjudul PayTrend Penipuan Money Game yang Berkedok MLM ya. PayTrend penipuan berkedok MLM mungkin akan mengejutkan banyak orang, tapi dari skema bisnisnya terlihat jelas bahwa itu adalah money game. Dan kalau money game mengakui sebagai MLM itu tentu sebuah penipuan. Banyak yang ikut PayTrend karena menganggap PayTrend itu bisnis MLM yang menjual aplikasi untuk pembayaran online. Mereka tidak tahu bahwa PayTrend adalah MLM yang memainkan money game. Lalu apa ciri-ciri money game? Ciri-ciri MLM money game pertama itu penjual lebih banyak dapat duit daripada komisi pendaftaran penjual baru, gitu. Ya. Penjual dalam istilah MLM ada banyak ya. Mereka kadang menyebut dengan agen, distributor, member, atau dalam PayTrend disebut mitra bisnis, yaitu orang yang membayar paling tidak Rp350.000 ya untuk mendapatkan lisensi dan berhak menjual aplikasi kepada pihak lain ya. Jadi kita sering menyebut dalam penawaran PayTrend itu ada yang namanya agen, distributor ya. Itu hanyalah topeng belaka, hanyalah kedok belaka. Makanya kita tidak heran ya, dalam PayTrend itu kita kadang melihat jika ada sebuah misalkan agen ya, agen PayTrend itu di spanduknya, di posternya itu justru malah tertulis di situ menerima pendaftaran agen baru. Nah ini kan aneh juga. Biasanya sebuah toko ataupun agen itu tidak ingin disaingi, tetapi ini malah mencari orang-orang untuk tertarik menjadi agen baru begitu. Nah ini difokuskan ya, ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari biaya pendaftaran itu Pak. Jadi bukan dari keuntungan dari menjual produk itu sendiri, karena dikatakan dari mantan leader PayTrend ini keuntungan dari penjualan produk PayTrend itu sendiri adalah minim ya, sedikit ya. Jadi keuntungan yang didapat itu berfokus kepada pendaftaran rekrutmen baru, Pak. Ya, memang menjadi pertanyaan besar dan selalu menjadi tanda tanya. Dana yang berputar di dalam PayTrend ini harusnya besar gitu, dengan memperhitungkan jumlah member yang sekian,
sekian orang banyaknya gitu, dengan nominal sekian miliar banyaknya gitu. Karena ini orang banyak yang menyetorkan duitnya, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa hari ini kemudian PayTrend bangkrut? Alasannya apa gitu? Dengan nominal yang sekian itu, kenapa PayTrend tidak mampu membayar karyawannya gitu? Dan bukan cuma 1-2 karyawan, tapi puluhan karyawan. Ini yang ketahuan ya, belum yang tidak ketahuan, alias yang belum melapor atau belum menunjukkan dirinya gitu. Kenapa berbanding terbalik dengan pernyataan Yusuf Mansur yang pernah mengatakan dia bagi-bagi duit sampai 15 miliar, teman-teman. Bahkan karyawannya saja itu tidak dibayarkan gajinya, teman-teman. Belum lagi member-member lain yang berkeluh kesah, yang mengeluhkan bahwa apa yang dijanjikan di akad awal, di perjanjian awal tidak sesuai setelah mereka menyetorkan duitnya, sejumlah duitnya gitu. Kita tidak usah berbicara yang menyetorkan duitnya puluhan juta, teman-teman. Saya berbicara yang kecil-kecil saja, yang 350.000 ini tapi dikali ratusan ribu orang, itu angka yang fantastis, teman-teman, luar biasa. Apakah kemudian pihak penegak hukum tidak tergerak hatinya untuk turun tangan menangani masalah ini agar selesai gitu, agar clear masalah ini gitu? Apakah tidak tergerak hatinya? Kalau memang kemudian uang 350.000 ini mungkin agak sulit dikembalikan kepada ratusan ribu orang, dan mungkin ratusan ribu orang itu sudah mengikhlaskan, ya tinggal masukkan ke negara tuh. Jadi barang sitaan negara. Kalau memang terbukti ya, ini kan kita duga kuat, karena yang menjadi pertanyaan besar, kemana duit itu gitu? Kemana duit itu gitu? Tiba-tiba saja PayTrend bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Kan nggak ada alasan juga. Belum sepanjang yang saya tahu, saya belum pernah mendengar alasan PayTrend itu bangkrut sampai seperti hari ini tuh dari mana, saya nggak tahu gitu. Karena orang selama ini kan setiap kali ada orang-orang PayTrend yang menawarkan kita PayTrend, itu kan menawarkan untuk kita ikut menjadi agen PayTrend gitu, dan kita harus membayar sekian duit gitu. Di mana sekarang? Itulah mengapa kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, dia meminta tolong kepada para penegak hukum, segala yang punya wewenang dalam hal ini, itu untuk turut andil dalam menyelesaikan masalah ini. Yang terakhir, saya mau katakan begini, teman-teman, bahwa apakah kemudian Yusuf Mansur ini masih bisa kita panggil Ustadz gitu? Dengan segala kejadian dan sepak terjangnya selama ini gitu, apakah kemudian dia masih layak kita panggil Ustadz, teman-teman? Saya tidak bisa menentukan, hanya Allah yang tahu dan teman-teman yang bisa menilai. Saya Rizal Walid, see you on the next videos.